Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semua. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pemahaman sistem manajemen layanan berbasis SNI, ISO IC ya 20.001 ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang klausal kelima yaitu namanya kepemimpinan. Nah, ini ya struktur kemarin yang kita sudah pelajarin, kita sudah belajar tentang SML itu apa, konteks organisasi itu seperti apa, dan sekarang kita akan belajar tentang kepemimpinannya ya. Oke, di Kosel 5 ini kepemimpinan dan komitmen ya intinya ya. Ada dua yang harus kita pelajarin. Nanti kita akan pelajarin. Habis itu kita akan belajar tentang kebijakan. Di mana di dalam kebijakan itu ada yang namanya menetapkan kebijakan manajemen layanan. Yang kedua, mengkomunikasikan kebijakan manajemen layanan. Nah, dan yang terakhir kita akan belajar Klauser 5.3 yaitu peran tanggung jawab dan otoritas organisasi. Ya, oke. Organisasi, ya. Jadi kita akan membahas tentang organisasi terlebih dahulu. Organisasi atau sekelompok orang yang memiliki fungsi sendiri dengan tanggung jawab otoritas dan hubungan untuk mencapai sasarannya. Suatu organisasi atau bagian dari suatu organisasi yang mengelola dan menyediakan layanan atau layanan untuk pelanggan internal atau eksternal dapat juga dikenal sebagai penyedia layanan. Jadi, organisasi itu pastinya bukan hanya melakukan pengerjaan secara internal aja atau hanya di dalamnya saja, tapi juga sebagai eksternalnya juga. Jadi banyak kan rata-rata itu pasti ada yang namanya pelanggan ya. Pelanggan dan SDM ya. Jadi pelanggan itu adalah eksternalnya, SDM di dalam itu adalah internalnya dan stakeholder itu adalah kalian layani berarti kalau kita kerja dalam suatu organisasi. Nah, jika lingkup SML, Sistem Manajemen Layanan, hanya mencakup bagian dari suatu organisasi, maka organisasi merujuk pada bagian dari organisasi yang berada di dalam lingkup SML itu. Jadi maksudnya seperti ini. Ya, ini kata-katanya. Jika lingkup SML hanya mencakup bagian dari suatu organisasi, hanya mencakup satu ya, hanya bagian satu aja misalnya di dalam sebuah ruangan hanya mencakup fakultas teknik misalnya. Nah, maka organisasi merujuk kepada bagian dari organisasi yang berada di dalam lingkup SML itu. Jadi, fakultas teknik ya, dia akan merujuk kepada Universitas Mula Warman sebagai dasarnya. Ya, seperti itu contohnya. Nah, sekarang manajemen puncak. Jadi manajemen puncak itu adalah orang atau sekelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi di tingkat tertinggi. Ya, sama. Kalian, para mahasiswa yang mengelola kalian, yang mengarahkan kalian adalah Kaprodi. Nah, Kaprodi yang mengelola dan mengarahkan mereka adalah WD, Wakil Dekan. Wakil Dekan yang mengelola mereka dan mengarahkan mereka adalah Dekan. Dekan yang mengelola dan mengarahkan mereka adalah wakil rektor dengan rektor. Nah, itu adalah salah satu dari manajemen puncak ya. Nah, manajemen puncak memiliki kekuasaan untuk mendelegasikan wewenang dan menyediakan sumber daya di dalam organisasi. Nah, jika ruang lingkup sistem manajemen hanya mencakup bagian dari suatu organisasi, manajemen puncak merujuk pada mereka yang mengarahkan dan mengendalikan bagian organisasi itu. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Jika hanya di dalam fakultas teknik, ya misalnya nih fakultas teknik kita punya organisasi namanya Prodi Sistem Informasi. Ya, di mana Prodi Sistem Informasi itu punya namanya kepala koordinator program studi, ya, seperti Pak Putut, Pak Milik Dakdo ya. Nah, di situ dia akan merajuk kepada wakil rektor atau wakil dekan atau dekan untuk untuk mendapatkan arahan. Jadi, wakil dekan dengan dekan itu yang mengarahkan para prodi-prodi, kaprodi untuk memberikan eh, apa ya performance untuk prodinya agar mendapatkan akreditasi bagus, mahasiswa yang baik dan lain sebagainya gitu ya, sesuai dengan visi dan misi oleh universitas dan fakultas. Nah, kebijakan. Kebijakan adalah keinginan dan arahan dari suatu organisasi sebagaimana dinyatakan oleh secara resmi manajemen puncaknya. Sama seperti kalian tadi saya jelaskan. Saya misalnya sebagai dosen, saya punya kebijakan sendiri dalam perkuliahan saya. Ya, seperti itu contohnya. Dan saya pun diatur oleh keprodi saya, yaitu Pak Putut Wahidakdo. Pak Putut punya kebijakan sendiri yang harus saya ikutin sebagai anggota dari prodi sistem informasi. Seperti itu contohnya. Nah, kita akan bahas tentang kepemimpinan dan komitmen. Apa sih itu kepemimpinan dan komitmen? Tadi kita sudah baca tentang organisasi ya.
habis itu kita belajar tentang kebijakan ya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar kepemimpinan dan komitmen. Apa sih itu? Nah, kepemimpinan dan komitmen adalah aktivitas yang disyaratkan sebagai kepemimpinan adalah manajemen puncak menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan sistem manajemen layanan. Jadi pada dasarnya kepemimpinan komitmen itu adalah manajemen puncak atau yang mereka yang mengatur dan mengarahkan bagian bawahnya atau bagian anggota-anggotanya lah seperti itu. Nah, manajemen puncak memiliki wewenang dan kapabilitas. Jadi mereka mempunyai hak ya, untuk mengatur anak buahnya seperti itu atau mengatur SDM-nya untuk memulai pengembangan sistem manajemen layanan dan juga menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk kelanjutan dukungan SML. Tingkat keterlibatan komitmen yang tepat sangat penting untuk berhasil mengimplementasikan SML dalam mendukung layanan diberikannya kepada pelanggan. Ini tadi, misalnya nih, kita perlu namanya surat ya dalam suatu organisasi, di mana itu suratnya bisa lebih cepat untuk sampai ke pimpinan misalnya, atau meringkas birokrasi misalnya ya. Nah, untuk membuat e-surat kita perlu yang namanya sumber daya, ya website misalnya. Kita perlu yang namanya koneksi internet dan lain sebagainya. Nah, perusahaan wajib menyediakan untuk bisa mendukung apa yang diinginkan oleh pimpinan. Ya, itu salah satu contohnya. Komitmennya, perusahaan harus menyediakan, tidak boleh enggak, tidak boleh karyawan yang menyediakannya. Harus perusahaan atau organisasi yang menyediakan, karena itu komitmen pimpinan, di mana mereka ingin memberikan fitur atau aplikasi yang membantu dan mempercepat birokrasi misalnya, kan seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya, manajemen puncak harus mendemonstrasikan kepemimpinan dan komitmen terhadap SML melalui satu, memastikan bahwa kebijakan manajemen layanan dan sasaran manajemen layanan telah ditetapkan serta sesuai dengan arahan strategis organisasi. Ya, intinya pimpinan bukan ya misalnya kayak di organisasi-organisasi itu kayak BUMN misalnya Telkom, mereka pun ditunjuk sebenarnya ya. Jadi saat mereka ditunjuk kayak kepala pimpinan ditunjuk, mereka harus tahu visi dan misinya suatu perusahaan itu untuk apa, dan kebijakan yang mereka berikan harus selaras dengan visi dan misi itu. Karena yang paling intinya dalam suatu perusahaan adalah bagaimana mencapai suatu tujuan dari suatu perusahaan. Tujuannya apa? Yaitu tadi visi dan misi perusahaan. Makanya kebijakan itu harus selaras dengan sasarannya. Jangan malah berkebalikannya. Ya, itu akan menyebabkan SML yang tidak bagus gitu jadinya. Nah, kedua, memastikan bahwa perencanaan manajemen layanan telah dibuat, diterapkan, dan dipelihara untuk mendukung kebijakan manajemen layanan serta pencapaian sasaran manajemen layanan maupun persyaratan layanan. Ya, jadi di sini eh, pimpinan itu harus memastikan ya bahwa apa yang mereka ingin buat ya itu dijalankan oleh SDM-nya ya. Misalnya unit IT, mereka harus membuat aplikasi A, B, C gitu ya. Nah, itu harus direncanakan. Aplikasi A itu berapa tahun atau berapa bulan selesai, aplikasi B itu berapa tahun atau berapa bulan juga selesai dan seterusnya. Dan itu harus selalu eh, di maintenance ya. Jadi selalu jaga, dipelihara gitu. Dipastikan bahwa sudah dibuatkan. Nah, ketika itu sudah buatkan, habis itu tim SDM yang lainnya yang berhubungan dengan aplikasi itu harus menjalankan aplikasinya. Mau nggak mau, karyawan SDM itu harus mengerjakan dan menggunakan aplikasi itu. Dan yang terakhir adalah memelihara aplikasi itu. Bagaimana untuk menjaga keamanannya, bagaimana cara menggunakannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memastikan bahwa level otoritas yang tepat telah ditetapkan untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan SML dan layanan. Ya, ini harus kita tahuin. Misalnya, bagian keuangan, mereka hanya bisa mengakses urusan yang keuangan. Tidak boleh mengakses bagian lain-lainnya yang harus bersifat detail. Misalnya distribusi itu kan punya detail sendiri. Nah, mereka hanya perlu tahu berapa jumlah barang yang keluar, jumlah barang yang masuk gitu. Dan apa aja barang yang masuk. Nah, seperti itu bedanya. Sedangkan di bagian distribusi, mereka harus tahu barang ini terjual kemana, kapan barang ini datang, dan lain sebagainya.
Nah, itu bedanya, harus ada level otoritas sama seperti kalian dan saya. Dosen punya otoritas sendiri dalam sistem AIS atau STAR. Mahasiswa punya otoritas sendiri dalam program AIS dan STAR. Kaprodi itu punya kapasitas atau punya eh, otoritas sendiri untuk memantau dosen dan mahasiswanya. Nah, itu perbedaannya. Itu namanya level otoritas. Yang keempat, memastikan bahwa hal yang dapat menjadi nilai bagi organisasi dan pelanggan telah ditetapkan. Kami sebagai dosen ingin mahasiswa yang memiliki standar nasional, ya. Nah, bagaimana kami ingin bisa membuat mahasiswa dengan standar nasional? Kami harus menentukan kurikulumnya terlebih dahulu. Oh, kurikulumnya seperti ini. Apa yang dipelajarin? Ini, misalnya A, B, dan C. Nah, itu yang dijelaskan dalam sini. Jadi memastikan bahwa apa visi suatu perusahaan itu selaras dengan apa yang dikerjakan, gitu ya. Yang kelima, memastikan terdapat pengendalian atas para pihak yang terlibat dalam siklus hidup layanan. Ya, jadi tadi dosen, mahasiswa, kaprodi, habis itu wakil dekan, dekan, itu harus masuk semua dalam lingkupnya itu, siklusnya. Nah, itu saling berhubungan, pasti. Ya, kita prodi sistem informasi itu di bawah naungannya Fakultas Teknik. Nah, wajar dekan, wakil dekan harus tahu, karena mereka adalah yang mengurusi Fakultas Teknik. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini siklus hidup layanan. Ada yang namanya perencanaan dulu, ya, perencanaan, baru kita desain, transisi, penyampaian, peningkatan, baru balik lagi perencanaan kalau misalnya sudah sesuai. Kalau pasti tidak sesuai terus, pasti selalu namanya ada up to date gitu. Perbaikan mau dari desainnya kah, dari fiturnya kah, dan lain sebagainya, mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan dari kurikulum baru gitu. Nah, yang keenam, memastikan integrasi persyaratan SML ke dalam proses bisnis organisasi. Ini memastikan bahwa aplikasi yang kita gunakan sudah bisa dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana bisa mengetahui dengan baik? Apakah pimpinan dan para manajemen puncak itu bisa mengelola nggak aplikasinya? Bisa memantau nggak gitu aplikasinya? Datanya sama nggak? Apa perlu data beda gitu? Nah, yang paling bagus adalah datanya sama, yaitu satu data. Data pegawai itu harus diambil dari punya unit pegawai. Data mahasiswa harus diambil dari akademik. Nggak boleh membuat baru lagi. Itu namanya integrasi. Ya. Oke. Yang ketujuh, memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk SML dan layanan telah tersedia. Internet misalnya, kayak kita nih, kita perlu internet, kita perlu ruang kelas, kita perlu proyektor atau TV untuk membahas materi dan lain sebagainya. AC dan lain sebagainya. Itu yang harus disediakan oleh pimpinan. Komitmen mereka bagaimana untuk menciptakan prodi yang setingkat nasional misalnya. Nah, untuk mendukung itu mereka menyediakan namanya ruang kelas, menyediakan yang namanya TV untuk membagi materi, habis itu ada yang namanya AC, meja dan lain sebagainya. Itulah bentuk dari komitmen dari suatu pimpinan, ya. Dan sistemnya apa saja yang sudah disediakan tadi? Ada AIS, ada STAR untuk mendukung eh, perkuliahan kita gitu ya. Selanjutnya yang kedelapan, mengkomunikasikan pentingnya manajemen layanan yang efektif, pencapaian sasaran manajemen layanan, penyediaan manfaat, dan kepatuhan terhadap persyaratan SML. Intinya di sini adalah mahasiswa, dosen, dan kaprodi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan urusan pengelolaan wajib menggunakan aplikasi yang telah dibangun oleh universitas. Contohnya tadi AIS. AIS itu kan aplikasinya universitas. Semuanya harus menggunakan itu. Gunanya untuk apa? Untuk bisa memantau, ya, bisa untuk melihat apa saja yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, apa saja yang mereka kerjakan, bagaimana mahasiswa yang lulus, bagaimana yang tidak lulus, apa kendalanya dan sebagainya. Itulah gunanya aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya, memastikan bahwa SML mencapai manfaat yang diinginkan. Ya, tadi kita gunakan AIS dan STAR. Apa manfaatnya? Pemantauan. Terus kaprodi, dekan, wakil dekan bisa memantau, oh kaprodi ini rata-rata lulusannya cepat, 4 tahun setengah, 4 tahun.
Prodi ini ternyata 6 tahun, prodi C ternyata 4 tahun. Nah, itulah gunanya, itulah manfaatnya secara tidak harfiahnya itu yang manfaat utamanya gitu ya. Dan universitas bisa memantau lagi. Oh, ternyata di fakultas A itu sekian yang lulus, tahun atau lulusannya sekian. Fakultas B juga tahun berapa dan lulusan sekian. Nah, itu dan seterusnya itu ya. Nah, selanjutnya mengarahkan dan mendukung orang yang berkontribusi kepada efektivitas SML dan layanan, misalnya tim IT, ya habis itu ya yang berkontribusi lah ya. Jadi misalnya kayak eh, kita mahasiswa dosen wajib menggunakan AIS dan STAR, nggak boleh yang lain. Absen harus menggunakan STAR misalnya. Nah, itu kita harus ikutin, kita harus berkontribusi di situ. Kita nggak boleh menggunakan aplikasi sendiri, ya. Kita nggak boleh menggunakan aplikasi sendiri misalnya untuk absensi, karena sudah jelas absensi itu wajib menggunakan yang namanya STAR. Nah, itu yang menjadi pembedanya. Nah, Nah, selanjutnya mempromosikan peningkatan berkelanjutan dari SML dan layanan. Nah, nanti setelah berjalannya aplikasi Star Ais, pasti ada yang namanya problem solving yang harus kita selesaikan. Jadi ada problem-problem atau permasalahan-permasalahan yang ada muncul setelah menggunakan aplikasi. Nah, itulah yang akan menjadi dasar untuk melanjutkan aplikasinya. Contohnya, tugas. Tugas misalnya di Star belum bisa di-input jika kondisinya koordinator tidak bisa menginput. Nah, bagaimana koordinator yang dibebankan dengan pekerjaan yang sangat banyak? Nah, seharusnya untuk tugas itu dikembalikan ke dosen masing-masing untuk mereka menginput sendiri agar tidak mengganggu kinerja dari kaprodinya. Itu salah satu contohnya, misalnya. Nah, selanjutnya mendukung peran manajemen terkait layanan untuk menunjukkan kepemimpinan mereka yang berlaku di area tanggung jawab mereka. Ini sudah saya jelaskan tadi, intinya bagaimana aplikasi yang telah diberikan oleh universitas itu harus dimanfaatkan, harus digunakan oleh fakultas gitu ya. Seperti STAR dan AIS tadi kita sudah bahas. Nah, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang kebijakan. Nah, di sini yang disyaratkan adalah manajemen puncak menetapkan kebijakan manajemen layanan. Nah, dokumen wajibnya adalah kebijakan manajemen layanan. Jadi apa saja misalnya tertuang dalam peraturan kah dan lain sebagainya misalnya ya. Nah, yang pertama mendokumentasikan niat manajemen tingkat tinggi dari SML dalam kebijakan manajemen layanan dan memberikan arahan kepada organisasi sehubungan dengan manajemen layanan. Nah, itu tadi, misalnya ada materi disampaikan di STAR. Ya, jadi semua dokumentasi ada di situ, tugas, nilai, dan lain sebagainya, semua terkomunikasi di situ. Yang kedua, kebijakan manajemen layanan spesifik untuk keadaan dan tujuan organisasi dan mencakup fokus pelanggan. Ya, pada dasarnya aplikasi dibuat itu untuk meningkatkan performance dari suatu universitas, terutama untuk rektor, dekan, dan kepala pembina untuk bisa memantau dengan lebih baik. Nah, itu sebenarnya tujuan utamanya kalau aplikasi itu dibuat gitu ya. Habis itu yang selanjutnya adalah kebijakan tersebut mempresentasikan strategi dan komitmen organisasi untuk menyampaikan nilai kepada organisasi dan pelanggan. Kebijakan ini memberikan arahan yang jelas kepada manajer dan personal organisasi. Nah, intinya adalah bagaimana suatu sistem itu adalah gambaran. Ya, organisasikan itu gambaran di mana pemanfaatan teknologi itu sangat harus digunakan. AIS dan STAR itu terintegrasi langsung dengan PDDikti. Kalau tidak terintegrasi, tidak ada gunanya itu sistem. Makanya sistem itu dibuat untuk bisa terintegrasi dengan yang namanya Predikti, di mana saat kalian lulus, data kalian terdaftar di Predikti. Oh, ternyata ini lulusan tahun sekian. Oh, ternyata dia mahasiswa tahun semester sekian. Nah, itu gunanya itu kebijakan untuk itu gitu. Nah, menetapkan kebijakan manajemen layanan. Nah, manajemen puncak harus menetapkan kebijakan manajemen layanan. Yang pertama harus sesuai dengan tujuan organisasi, ya, harus tahu visi misinya apa dan harus sesuai. Yang kedua, menjadikan kerangka kerja dan menetapkan sasaran manajemen layanan. Ya, harus tahu dasarnya kemana ini ya, aplikasi, untuk apa, tujuannya kemana saja. Yang ketiga, mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan yang berlaku. Ya, sesuai tadi, ternyata predikti kementerian itu harus menggunakan yang namanya aplikasi dan harus terintegrasi dengan aplikasinya mereka. Nah, itu harus tahu gitu. Yang keempat,
mencakup komitmen untuk peningkatan berkelanjutan dari SML dan layanan. Yaitu tadi, kalau ada perkembangan teknologi baru, kita harus mengikuti, apalagi itu arahan dari kementerian. Kita pun harus mengikuti, gitu. Tidak boleh tidak. Kalau tidak, jatuhnya akan nanti merusak yang namanya siklus di dalamnya. Ya, rektornya ditegur, wakil dekannya ditegur, wakil dekannya ditegur, semuanya ditegur oleh kementerian kalau tidak sesuai dengan kebijakannya mereka gitu. Nah, misalnya nih, kebijakan manajemen layanan TI di organisasi XYZ. Manajemen puncak organisasi XYZ berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen layanan TI dengan ruang lingkup sekian, misalnya. Nanti kita akan bahas. Mengimplementasikan apa yang diimplementasikan. Misalnya, kita ini nih, di ruang lingkup Universitas Mulla Warman, mengimplementasikan AIS dan STAR, misalnya. Untuk memenuhi data-data mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya. Ya, habis itu menyediakan sumber daya. Nah, apa saja sebenarnya internet dan lain sebagainya gitu ya. Itu kita bahas tadi. Nah, kebijakan sistem manajemen layanan ya Direktorat of IT Center, Direktorat Pusat Teknologi Informasi ya, menginvestasikan sistem manajemen layanan sesuai dengan standar internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kesatuan RI. Nah, jadi inilah harus yang kita tetapkan, harus kita tentukan. Dasar kita buat aplikasi itu sesuai standar peraturan undang-undang, tidak hanya membuat ya, itu intinya. Mengelola perencanaan mengembangkan sistem manajemen layanan sesuai dengan tujuan atau sasaran manajemen layanan. Ya, jadi membuat aplikasi itu tidak semena-mena ya. Kayak ICE dan STAR itu memang suatu kebutuhan dari kementerian. Jadi data kita terintegrasi ke sana. Yang ketiga, mengelola rencana monitoring dan evaluasi sistem manajemen layanan sebagai bentuk dari continue improvement. Jadi meningkatkan keterlanjutan terus ini. Apa saja yang dilanjutkan, misalnya akreditasi, lebih mudah untuk memantau. Oh, ini ternyata memang B, tidak bisa dimanipulasi. Oh, ini akreditasinya C. Ya, jadi tidak bisa dimanipulasi untuk akreditasi, misal seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen puncak. Adalah pihak yang berwenang menetapkan kebijakan layanan dan masukan dari personel yang relevan dalam organisasi. Jadi apa saja yang berhubungan, misalnya kerjasama dan lain sebagainya. Ada. Ya, itu salah satu contohnya. Seperti Unmul, Universitas Mulla Warman misalnya. Mereka harus data terintegrasi dengan kementerian. Nah, itu adalah satu personel gitu ya. Jadi kementerian itu ada personel kita dan mereka adalah pimpinan juga gitu. Mereka pimpinan puncak yang mana mereka ingin melihat memantau setiap universitas yang mereka kelola gitu. Nah, manajemen puncak memastikan bahwa kebijakan manajemen layanan ditinjau pada interval yang sesuai biasanya setiap tahun. Dia ingin tahu setiap tahun ini gimana sih keuangannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana penelitian mahasiswa dosennya, dan bagaimana pengabdian mereka gitu. Nah, semua itu harus dipantau. Nah, itulah gunanya kebijakan tadi untuk mengarah ke sana gitu. Nah, selanjutnya mengkomunikasikan kebijakan manajemen layanan. Kebijakan manajemen layanan harus satu, tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi. Data itu harus terdokumentasi. KRS, KHS, gitu. Ijazah, transkrip nilai, semuanya itu harus terdokumentasi agar mudah dipantau, bisa dilihat. Ya, oh ternyata Unmul mengeluarkan 100 ijazah atau 200 ijazah dan lain sebagainya. Yang kedua, dikomunikasikan dalam organisasi. Maksud di sini komunikasikan adalah bagaimana integrasi antar fakultas atau dengan rektorat atau dengan universitas itu terpantau dengan baik. Sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, ya. Bagaimana universitas itu bisa tahu berapa sih jumlah lulusan dari fakultas dan lain sebagainya gitu ya. Yang ketiga, tersedia bagi pihak yang berkepentingan sesuai kebutuhan. Itu saya jelaskan. Dekan punya kebutuhannya sendiri. Kaprodi punya kebutuhan sendiri. Dekan harus memantau setiap prodinya. Kaprodi harus memantau prodinya sendiri gitu. Nah, itu salah satu contoh dari kesediaan pihak yang berkepentingan. Selanjutnya adalah peran, tanggung jawab, dan otoritas keorganisasian. Nah, ini adalah yang syaratkan. Manajemen puncak memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan dengan manajemen lain ditetapkan dan dikomunikasikan ke seluruh organisasi. Kayak aplikasi AIS, STAT itu wajib sebenarnya disosialisasikan agar dosen, mahasiswa, dan para pemangku kepentingan tahu bagaimana sih pengelolaan suatu aplikasi ini, apa saja sih manfaatnya, apakah sudah sesuai enggak dengan tujuan yang mereka, visi mereka gitu. Nah, di sini organisasi membentuk sebuah tim atau organisasi khusus SMLTI jika diperlukan ya, kalau diperlukan, misalnya untuk memantau atau melakukan audit dan sebagainya. Di sini isi dokumen adalah prosedur tim MSLTI. Ya, prosedurnya apa saja dari KRS, misalnya dari transkrip nilai, KHS dan lain sebagainya. Nah, harus tahu prosedurnya itu bagaimana cara ngambil datanya.
Nah, ini contoh tim ad hoc dari suatu SMLTI, ada kepala organisasi, sekretaris utama, ya ini bisa kalian lihat sendiri. Dan ini adalah punya tanggung jawab dan pekerjaannya mereka masing-masing. Ya. Nah, untuk tim ad hoc ini ya, ini nggak perlu harus sama seperti ini ya. Boleh kalian ringkas juga boleh, tergantung skala dari sistem yang diterapkan. Kalau perusahaannya besar boleh harus lebih lengkap, tapi kalau perusahaannya kecil jangan juga terlalu lengkap karena pasti berhubungan dengan biaya. Seperti itu intinya. Nah, ya, ini jadi bukan acuan untuk harus seperti ini ya. Jadi boleh seperti ini, boleh lebih ringkas juga boleh. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, ini manajemen puncak harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang yang memastikan bahwa SML sesuai dengan peserta yang standar. Kedua, melaporkan kinerja SML dan layanan kepada manajemen puncak. Dan tadi, MHACHOC tadi yang sudah diberikan tanggung jawab, otoritas, dan lain sebagainya, harus melakukan yang namanya evaluasi saat sistem sudah diterapkan. Sudah sesuai enggak dengan standar? Sudah sesuai enggak dengan apa yang memang mereka inginkan? Kinerja gimana? Meningkatkankah atau malah melambatkan? Itu yang harus kita tahu. Dan makanya sistem itu sebenarnya dibuat untuk sebenarnya lebih baik memotong birokrasi dan jauh lebih memudahkan intinya ya. Nah, manajemen puncak mengidentifikasi peran yang disyaratkan untuk semua aspek SML seperti desain, implementasi, tinjauan, dan peningkatan. Ya, ya seperti kita memanajemen mengaudit atau melakukan penilaian dari UI UX kah misalnya, datanya kah, aplikasinya, dan lain sebagainya. Setelah semua peran disyaratkan selesai diidentifikasi, definisikan tanggung jawab dan untuk masing-masing peran bersama dengan manfaat spesifik yang diharapkan dari peran tersebut. Tadi tim ad hoc digunakan, misalnya ya kita perlu tim ad hoc untuk mengetahui bagaimana datanya, bagaimana penyimpanannya, bagaimana programmingnya, bagaimana bug error sistemnya, habis itu bagaimana SDM-nya dan lain sebagainya. Itu harus ada yang em, mengkoordinatorkan atau mengkoordinasi agar bisa memantau, oh ternyata di bagian distribusi ini kurang sesuai masih dengan SOP. Habis itu bagian keuangan juga masih ada yang tidak sesuai. Nah, itu semuanya dicatat dan dilaporkan nantinya agar diperbaikin. Nah, misalnya nih salah satu tim sekretaris, dia punya tanggung jawab mengelola dokumen dan perubahan revisi dokumen, ya, tim sekretaris. Nah, anggota timnya ada jabatan, sipulan namanya misalnya. Jabatan misalnya dia seorang eh, eh, apa sih kalau mencatat eh, notulen misalnya dia sebagai notulen jabatannya di situ. Yang kedua sebagai administrasi gitu, apa kerjaannya gitu. Nah, habis itu tim pengembang. Tim pengembang mengelola pelayanan, pembuatan sistem informasi ya tim IT lah intinya di sini. Misalnya jabatannya staf ICT. Nah, sana namanya si A gitu. Atau yang kedua jabatannya adalah eh, desain database, jabat namanya si B gitu dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh peran dan otoritas tanggung jawab dan otoritas organisasi yang harus nanti kalian buat ya. Oke. Tergantung pada ukuran dan kompleksitasnya bisa sih satu individu mungkin memiliki beberapa peran. Nah, ini yang sering terjadi di Indonesia ya. Jadi memang karena kerjaannya itu sebenarnya berhubungan, jadi kadang satu kerjaan itu dibuatkan dua peran. Ya, sebenarnya dia cuma seharusnya dia jabatnya ini, tapi karena berhubung memang masalah keuangan dan lain sebagainya, kadang dua pekerjaan dibebankan pada satu orang, gitu. Yang kedua, manajemen puncak harus memastikan bahwa peran tanggung jawab dan wewenang sebagai personel yang dilibatkan manajemen SFL dan lain yang didokumentasikan dan dikomunikasikan ke seluruh organisasi dan pihak lain yang berkepentingan. Intinya, aplikasi atau sistem layanan itu harus sudah sesuai dan otoritasnya harus sudah sesuai di masing-masing tempatnya. Keuangan untuk keuangan, distribusi untuk distribusi, stakeholder untuk stakeholder, dan lain sebagainya. Sama, rektor ya untuk rektor, dekan untuk dekan, wakil rektor untuk wakil dekan untuk wakil dekan. Itulah harus sesuai dan bisa dikomunikasikan dalam satu pintu. Itu namanya sistem manajemen layanan ya. Nah, oke, ini kita tidak perlu bahas ya. Nah, ini silakan nanti kalian pelajarin materi-materi ini akan saya share di Start. Kalau ada yang tanyakan silakan langsung tanyakan saja ke saya waktu perkuliahan. Oke, kalau tidak nanti silakan kabarin untuk selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang materi ini nanti di kelas ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.